Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan Allah rahmat, nikmat, kesehatan badan. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Salah satunya salawat serta salam selalu tercurahkan ke haribaan kita, junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola kita. Banyak pujian-pujian yang diberikan kepada beliau, sebagaimana syair selalu anta syamsun anta qamarun, semuanya pujian kepada Rasulullah. Karena apa? Karena kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah. Sebagaimana di dalam burdah itu ada juga kama saral badru fi dajjin minadh dhulami. Rasulullah itu seperti rembulan yang berjalan di malam gelap gulita. Semuanya pujian kepada Rasulullah, yaitu kekasih kita dan kerinduan kita. Mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan buhan-buhan pian semuanya sehat, Ustadz Ustazah selalu berikan kesehatan, kekuatan, semangat dalam menjalankan ibadah puasa yang ke-18 hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan. Dan pada hari ini tausiah akan disampaikan oleh Ustazah Wiwin Astuti, SPD, SPDI atau SAG. Ya, dengan judul tentang pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas ini berarti sesuatu hal yang negatif yang sekarang sudah marak di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, menganggap itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan hari ini kita tercerahkan yang akan disampaikan oleh Ustazah, bisa memberikan kita pelajaran, bisa memberikan suatu hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu kepada Ustazah, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa juga mengingatnya. Alhamdulillah, sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ya, yang pertama yang ulun hormati Kepala SMP Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman, juga yang terhormat kepada Ustadz Ustazah pengajar dan sivitas akademika, seluruh sivitas akademika SMP plus Citra Madinatul Ilmi, juga anak-anak yang berbahagia insyaallah. Ya, hari ini temanya adalah pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini sepertinya sudah tidak asing lagi lah untuk kita dengar dan kita pelajari. Nah, jadi pergaulan bebas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan itu adalah hubungan pertemanan. Nah, jadi sedangkan bebas itu artinya tidak terikat. Nah, jadi pergaulan bebas ini adalah bisa dikatakan itu proses interaksi atau komunikasi antara seseorang, orang yang satu dengan orang yang lain atau dengan kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma ataupun nilai-nilai adat,
bahkan dalam nilai agama. Nah, itulah pergaulan bebas. Nah, jadi pergaulan bebas ini merupakan salah satu bentuk yang menyimpang, juga melewati batas dari kewajiban, dari tuntutan, aturan, syarat. Bahkan juga bisa dikatakan bahwa pergaulan bebas ini terjadi karena salah satunya karena hilangnya rasa malu. Ya. Kemudian pergaulan bebas ini itu bisa terjadi karena salahnya kita atau tidak tepatnya kita memilih lingkungan pertemanan. Nah, juga di samping itu ada rasa penasaran yang tinggi dan sikap labil yang masih melekat pada diri remaja. Nah, biasanya kebanyakan pegiat atau pelaku-pelaku penyimpangan ini atau pergaulan bebas ini itu banyak dilakukan oleh para remaja. Nah, jadi para remaja itu menurut penelitian kisaran usianya itu antara 12 sampai 18 tahun. Nah, itu masih masa-masa labil, masa-masa pencarian jati diri. Nah, ini kan di sini usia SMP kelas 1 sampai SMA, bahkan ke SMA kelas 1, kelas 2. Nah, itu masa-masa remaja, masa-masa labil, masa-masa keinginan untuk mencari tahu itu tinggi sekali. Jadi pergaulan bebas sendiri itu bisa menjadi hal yang menyenangkan, juga membahagiakan bagi sebagian orangnya. Jadi ada positif dan negatifnya juga sebenarnya. Nah, positifnya yaitu tidak dipenuhi dan tidak direpotkan oleh berbagai aturan yang mengekang, juga harus diterapkan oleh dirinya. Nah, tapi bagaimanapun juga yang namanya pergaulan bebas itu adalah tapi bagaimanapun juga pergaulan bebas itu adalah salah satu sistem yang rusak. Nah, tidak ada aturan yang mengikat, itulah yang kemudian tidak membatasi diri atau malah orang menganggapnya itu bisa membebani. Nah, karena ada aturan itu, sekelompok orang menganggap bahwa itu membebani, padahal bisa jadi adanya aturan, adanya norma, adanya hukum, itu lebih baik, itu bisa membuat seseorang lebih baik, bahkan malah membantu untuk tidak terkena atau terjerumus dalam kesesatan. Nah, di dalam Islam sendiri tentunya pergaulan bebas itu adalah sangat dilarang. Nah, sangat-sangat dilarang lah. Karena pergaulan bebas ini memiliki dampak yang sangat besar baik terhadap dirinya sendiri, pelaku pergaulan bebas itu, maupun kepada masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Nah, tentu saja Allah tidak melarang sesuatu yang tidak memiliki dampak. Nah, pasti Allah tuh melarang sesuatu apabila dia berdampak yang negatif, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, orang di sekitarnya. Nah, faktor penyebab pergaulan bebas. Nah, faktor penyebab pergaulan bebas ini diantaranya adalah yang pertama, rendahnya kontrol diri. Nah, jadi kada bisa mengontrol dirinya. Kan masa-masa remaja antara 12 sampai 18 tahun itu masa-masa pencarian jati diri, masa-masa keingin tahuannya tinggi. Jadi kurang less self control. Kurangnya rendahnya kontrol diri. Terus yang kedua, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Nah, jadi mungkin salah satunya karena tidak tahu bahwa pergaulan bebas itu berbahaya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, faktor penyebabnya adalah nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang. Yang keempat, juga gaya hidup yang kurang baik. Yang keenam, ini salah satu yang mempengaruhi juga, sangat mempengaruhi, keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Nah, yang ketujuh, minimnya perhatian orang tua. Kedelapan, mungkin pengaruh teman sebaya. Nah, pengaruh teman ini sangat besar lah. Terus yang terakhir, pengaruh internet. Nah, jadi internet ini sangat berpengaruh juga untuk pergaulan bebas lah. Nah, ciri-cirinya ada pergaulan bebas di kalangan remaja itu salah satunya adalah perilaku yang tidak baik atau tidak beretika, nah tidak sopan. Nah, itu ciri-ciri menunjukkan ke pergaulan bebas. Misalnya, duduk.
Terus selanjutnya ciri-cirinya itu menggunakan pakaian yang terbuka alias tidak menutup aurat. Kita kan sebagai muslim, sebagai orang muslim wajib menutup aurat kita dari atas kepala sampai ujung kaki ya. Nah, jadi kan ada beberapa pembagian aurat, ada aurat yang di dalam sholat, ada aurat yang di luar sholat. Aurat yang di dalam sholat adalah seluruh tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Kalau untuk di luar sholat, para ulama fikih berbeda pendapat di dalam batasan-batasan aurat. Ada yang mengatakan bahwa wajah itu aurat, ada yang mengatakan punggung tangan segala macamnya aurat. Nah lah itu nanti kita ada mungkin kajian berikutnya tentang aurat. Di sini dulu. Berapa ya? Ya, baik kita lanjutkan. Terus selanjutnya, nah tadi kan perilaku tidak baik, tidak beretika. Yang kedua, tidak menutup aurat atau menggunakan pakaian yang terbuka. Yang ketiga, itu menggunakan narkoba atau jenis obat-obatan. Nah, di sini ada beberapa jenis pergaulan bebas. Yang pertama, yang paling ringan dulu, merokok. Nah, jadi merokok ini termasuk salah satu karena pergaulan bebas, salah satu bentuk pergaulan bebas itu merokok. Padahal ada sudah bahwa kan untuk merokok dilarang merokok karena rokok itu bisa membahayakan paru-paru kita, terus berbahaya bagi kesehatan ibu hamil, janin dan sebagainya. Jangankan untuk yang merokok berbahayanya untuk orang yang terkena asap rokoknya pun juga akan berdampak apabila keseringan mencium asap rokok. Karena kandungan di dalam rokok itu terdapat zat-zat kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit kanker lah, naudzubillah min dzalik. Terus kemudian dalam kandungan rokok itu terdapat karbon monoksida. Nah, jadi karbon monoksida ini mengolah darah kita itu mengendap apabila kita terlalu sering mencium, menghirup udara rokoknya lah, juga mengendap di pembuluh darah, bisa menyebabkan kaku juga rapuh lah. Kemudian adanya nikotin di dalam rokok itu. Nah, jadi bisa merusak jaringan syaraf nikotin itulah, juga bikin ketagihan merokok itu. Nah, ya, kemudian jenis pergaulan bebas yang pertama tadi rokok, yang kedua adanya minuman keras, khamar atau alkohol. Nah lah, kan di ayat Quran itu sudah jelas-jelas dilarang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijisun, perbuatan keji, perbuatan syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, itu sudah tegas itu di dalam Al-Qur'an bahwa minuman keras, khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah dilarang. Nah, jadi selain merokok, minuman keras tadi alkohol, jenis pergaulan bebas selanjutnya adalah narkoba. Nah, atau obat-obatan terlarang. Nah, dalam hal ini misalkan sabu-sabu yang kita ketahui lah, ekstasi dan sebagainya macam. Nah, jadi narkoba itu apa? Nah, narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Nah, jadi ada jenis narkoba itu yang asal dari tanaman, juga bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis. Nah, tentunya ini dapat menyebabkan perubahan atau penurunan daya kesadaran. Nah, jadi orang yang mengkonsumsi narkoba ini biasanya kayak apa ya? Kayak linglung kayak itu. Nah, jadi kadang bisa mengantuk berterusan, terus orangnya kayak linglung tadi. Kesadarannya hilang. Jadi bisa menyebabkan hilangnya rasa, terus mengurangi
apa namanya? Kenapa orang-orang bisa terjerumus ke dalam narkoba? Nah, biasanya ini karena itu tadi, tingginya rasa keingintahuan. Kayak apa gerang hendak coba-coba, kayak apa gerang narkoba tuh. Kok bisa ada orang yang menggunakan narkoba padahal narkoba itu terlarang. Nah, padahal kan narkoba itu memang tidak ada dalil khusus dalam Quran itu yang melarang, tapi ini ada tamsil atau permisalan. Kita ambil tadi ayat yang tadi Al-Maidah ayat 90, setiap yang memabukkan itu pasti dilarang lah. Nah, narkoba ini juga bisa menimbulkan ketergantungan lah. Jadi hati-hati jangan sampai kita mencoba-coba lah. Nah, bentuk-bentuk narkoba atau narkotika sendiri ada yang namanya ganja, ada yang namanya sabu-sabu, ada yang namanya ekstasi lah, ada namanya tembakau. Nah, ini nanti bisa Bu Hanfian tanyakan kepada guru IPA lah, karena insya Allah guru-guru IPA lebih tahu ilmunya tentang masalah ini. Kita mencari tahu untuk menghindari lah, bukan untuk mencoba-coba. Jadi alangkah baiknya kita mencari tahu, terus kita dapat ilmunya, kita tahu itu berbahaya, maka kita jauhi. Jangan sampai kita coba-coba. Terus kemudian tadi ada merokok, terus khamar, narkoba atau obat-obatan terlarang, terus jenis pergaulan bebas, ada tawuran. Nah, ini biasanya yang anak-anak SMA itu biasanya lah, kan kita tahu loh, kita rancak nonton TV bahwa di Jawa itu rancak anak-anak sekolah itu tawuran. Nah, karena anak bejagau-jagauan, hendak merasa, karena salah satu ciri remaja ini memang ingin merasa diakui keberadaannya, eksistensinya. Nah, jadi itu pang salah satu bentuk inya meluapkan perasaannya itu dengan tawuran salah satunya. Tapi itu sesuatu yang tidak baik, salah menyalurkannya lah. Terus yang berikutnya ada kehidupan malam dan seks bebas. Nah, ini naudzubillah min dzalik, ini akan berujung ke perzinahan lah. Jadi jangan sampai kita terjumus ke dalam perzinahan. Karena zina itu bisa apa namanya? Termasuk dosa besar di dalam agama Islam lah. Dan juga karena perbuatan zina itu dapat merusak tatanan kehormatan juga keturunan. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 32 itu sangat tegas dijelaskan bahwa kita untuk mendekati zina aja itu dilarang, apalagi sampai melakukan zina. Nah, mendekati zina itu salah satunya dengan berkhalwat, dengan berdua-duaan atau dengan pacaran. Memang tidak semua pacaran akan berujung zina, tapi awal zina itu pasti dimulai dengan pacaran. Awalnya chatting-chattingan, balas-balasan pesan, ngirim perhatian, lah. Kemudian diajak berduaan, jalan-jalan kemana-mana gitu. Terus pegang-pegangan, berani pegang-pegangannya itu sudah dilarang. Karena kata Rasulullah, seseorang itu lebih baik ditusuk dengan jarum besi yang panas daripada menyentuh wanita atau lelaki yang bukan mahramnya. Jadi jangan sampai berani mencapai yang bukan mahram. Kita berdekatan saja, kalau tidak ada kepentingan dan tidak ada mahram itu dilarang, apalagi sampai berani pegang-pegangan atau bahkan nauzubillah cium-ciuman segala macam. Jadi jangan sampai lah. Nah, itu zina. Jadi di dalam Quran surah An-Nur di ayat 2, nah disinilah di mana yang artinya itu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan perintah agama. Nah, karena merasa kasihan lalu ini kita kada menghukumi orang yang berzina, padahal ini memang harus dihukumi lah. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah melaksanakan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, kalau di Indonesia ini, kalau orang-orang yang berzina kayak yang pegiat malam
keluar malam itu memang kaidah hukum Islamnya di sinilah kayak didera atau dirajam. Kalau di Timur Tengah sana memang diterapkan hukum Islamnya kayak didera dan dirajam itulah. Nah, jadi akibat dari zina itu, zina termasuk dosa besar. Nah, juga berkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan. Nah, jadi akibat zina itu bisa membunuh rasa malu. Nah, hilang dah rasa malunya. Terus menjadikan pelakunya itu muram, wajahnya gelap. Karena pasti kita kalau melakukan suatu dosa itu hati itu akan ada rasa bersalah. Nah, jadi membuat hatinya sempit, terus mematikan sinar, jadi bisa kadang melihat lagi dah yang cahaya hidayah, maksudnya yang benar itu seperti ini, yang salah itu seperti ini. Nah, itu jangan sampailah pokoknya. Kemudian akibat dari perzinahan. Nah, bisa jadi perzinahan itu bisa menyebabkan penyakit AIDS. Nah, lah, alhamdulillah mendalik, jangan sampai. Itu adalah jenis-jenis pergaulan bebas, merokok, minum khamar atau alkohol, atau minuman keras, yang ketiga narkoba, yang keempat tadi tawuran, yang kelima kehidupan malam atau seks pranikah. Alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita nih tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Di antaranya adalah yang pastinya kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, menebalkan keimanan kita terhadap agama. Otomatis orang yang dekat dengan Allah, orang yang patuh terhadap aturan agama, itu pastinya tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Nah, jadi salah satu penyebab orang itu dapat terjerumus pergaulan bebas itu mungkin salah satunya juga karena kurangnya pemahaman agama. Nah, kebetulan karena kita di sini orang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, diwajibkan untuk mencari tahu mana benar, mana salah. Terus kita kemudian setelah tahu mana yang benar, mana yang salah, kalau kita masih aja mengikuti yang salah atau menjerumuskan diri ke jalan yang salah, nah itu nanti akan ada balasannya. Pokoknya kebaikan ataupun keburukan pasti Allah akan membalas semua itulah, tidak di dunia, ya pasti nanti di akhirat. Terus yang kedua, salah satu cara untuk kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, yang kedua itu selektif dalam memilih teman. Nah, tidak dipungkiri bahwa teman ini sangat memberikan pengaruh yang besar kepada kita. Lah, kan kata Rasulullah itu seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Nah, maka perhatikanlah kepada siapa kita nih berteman. Nah, memang di sini bukan bermaksud untuk kada boleh berkawan lawan ini, harus berkawan lawan ini aja. Nah, bukan begitu. Boleh aja sebenarnya berkawanan itu membaur. Jar orang Banjar tuh netral aja, berkawan sini, berkawan sana, berkawan situ. Tapi alangkah baiknya kita tuh mengambil sahabat karib atau teman dekat itu memang orang yang baik. Baik di sini kan maksudnya baik dari segi moral, sopan, terus itu agamanya baik, akhlaknya baik. Nah, itu secara tidak langsung pasti kita tuh meniru, kita supan. Kalaunya kita tuh kada bisa kayak inya. Nah, itu bisa jadi motivasi gasan kita. Kita berkawan dengan orang yang pintar matematika, berprestasi, otomatis kita akan terpacu untuk semakin belajar. Untuk kayak apa bisa kayak inya. Nah, mencari tahu kayak apa kan bisa jadi juara olimpiade. Aku belajar tiap hari kayak ini, diberikan tips-tipsnya. Kita otomatis kalau kita berparak lawan inya, otomatis kita akan terjangkit energi positif, dapat motivasi secara tidak langsung. Nah, jadi harus selektif memilih teman. Ingat, kata pepatah Arab itu, orang yang bergaul dengan penjual parfum maka akan kecipratan
parfumnya, wanginya. Orang yang berteman dengan pandai besi, nah maka seperti itulah gitu. Jadi memang teman itu sangat berpengaruh kepada keadaan keagamaan kita, kelakuan kita lah. Nah, jadi itu. Terus kemudian caranya lagi adalah tidak mendekati zina atau pacaran tadilah, jangan jin dulu pacaran. Buan Pian nih masih halus, masih panjang lagi perjalanan Buan Pian. Ini saat-saatnya, waktu-waktu untuk meraih prestasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Lah, jangan sampai, karena orang pacaran itu menurut ustazah lah, karena melihat adik-adik sekalian itu kayaknya pacaran itu banyak memberikan positif kah negatif kah? Kayaknya negatif ya lo, banyak pasti dah. Karena kalau kita pacaran itu boros pulsa menghubunginya terus, boros kuota ya kada video call. Karena sedikit-dikit bilanya kada dihabari, cari kalau pacar kita kemana aja, menuduhkan selingkuh kah aja. Nah, kebanyakan prasangka sudah dalam itu, jalannya aja sudah kada baik itu pacaran, di dalamnya pulang dibumbui-bumbui curiga, habis itu cemburu. Nah, itu belum saatnya ya. Kalau terus boros pulsa, boros kuota, terus seolah kita bisa kerindangan seorang, jar orang Banjar tuh keganangan seorang kalau. Nah, bujur pang, ulun ustazahai pacaran di sekolah tuh karena ulun kena semangat ustazahai bila melihat inya belajar, bujurlah semangat. Yang ada bisa kada semangat, bisa salah tingkah kan, apalagi misalkan pacarnya di kelas, wah kada boleh salah sedikit tuh pang, karena merasa diawasi gitu ya lah. Nah, ada semalam tuh yang berkisah ustazah kayak itu. Sebenarnya itu kada salah kalau menjadikan seseorang penyemangat kita untuk belajar, tapi caranya dengan pacaran itu yang belum benar, kada benar lah. Jadi boleh aja menjadikan seseorang itu untuk kita semangat berprestasi boleh, tapi dengan tidak pacaran itulah. Nah, kada berdua-duaan dengan lawan jenis maksudnya. Karena kan kalau berdua-duaan lawan jenis, yang ketiganya siapa? Syaitan. Nah, lah. Terus kemudian tadi kan mempertebal keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, caranya nih, terus memilih teman, menghindari zina atau berdua-duaan lawan jenis, kemudian menghabiskan waktu-waktu untuk hal-hal yang positif lah, misalkan nih les musik, misalkan les bimbel kah, les bahasa Inggris, les komputer segala macam, les memasak. Nah, itu banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas, untuk menghindari yang namanya bentuk menyimpang inilah banyak banget. Tinggal kita aja lagi mau kadanya. Nah, jadi kita harus berusaha untuk memaksakan diri ke hal-hal yang positif. Kalau di sekolah kan misalkan ada ekstra kurikuler ya, ekskul. Nah, ada apa tuh? Ada hapsi yang bagus, ada basket lah, ada futsal, ada paduan suara. Nah, Ustazah bercerita sedikit lah. Jadi Ustazah di zaman SMA dulu waktu tahun 2014, nah Ustazah masih SMA itu 2014, 2015. Nah, Ustazah itu setiap hari pasti buliknya jam 6 ke rumah. Karena Ustazah kan buliknya jam 3 sekolah. Langsung disambung habis asar tuh ekskul. Jadi Ustazah itu setiap hari 4 ekskul. Karena apa? Pada saat itu Ustazah kan tidak merasa kuyuhan, Pang. Mungkin karena jiwanya masih jiwa muda, bergelora. Jadi setiap harinya Ustazah isi ekskul lah untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya memang untuk mencegah diri kita kepada pergaulan yang tadi, yang jenis-jenis pergaulan yang bebas tadi, yang menyimpang tadi. Nah, itu salah satunya menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Kemudian nih, salah satunya lagi untuk terhindar dari pergaulan bebas itu tidak memendam
tidak memendam perasaan. Bukan berarti memendam perasaan untuk mengungkapkan cinta lah, bukan. Jadi tidak memendam masalah hidup sendirian. Nah, misalkan ada masalah apapun, misalkan di sekolah tugasnya kengalihan, bepadah lawan kawan atau bepadah lawan gurunya, guru yang bersangkutan. Ustazah, ulun belum paham soal ini kayak apa ya Ustazah. Pasti ustazahnya membantu, kadang mungkin ustazahnya menyariki apa meigut atau memukul, kadang mungkin ya loh. Jadi ada anak itu yang karena kengalihan soal IPA misalkan, karena kengalihan soal matematika atau bahasa Inggris, timbulnya memendam, timbulnya merasa kada suka. Nah, jangan sampailah kalau kita kada bisa, jangan dipendam sendirian. Betakun non kawan, betakun non guru yang bersangkutan. Nah, pasti ada solusinya. Nah, itu untuk yang di sekolah. Misalkan lagi ada masalah dengan kawan ketujuh menyambati. Oh ya, salah satu jenis pergaulan yang menyimpang ini, pergaulan bebas adalah bullying. Nah, jangan sampai kita membuli kawan lah, walaupun niatnya untuk bercanda. Nah, jangan gini, kita jaga perasaan inyalah. Juga kita menjaga mulut kita untuk tidak berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang tidak baik. Nah, jadi jaga perasaan kawan kita. Nah, itulah. Kemudian lagi salah satunya yang terakhir itu adalah menutup aurat. Nah, tadi kan salah satu jenis pergaulan bebasnya adalah seks pranikah atau perzinahan. Nah, jadi salah satu pemicunya juga mengapa banyaknya terjadi pelecehan seksual segala macam itu karena aurat yang terbuka. Nah, jadi untuk kita yang wanita-wanita ini sadari bahwa diri kita ini sangat berharga lah, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu berharga. Jadi harus ditutupi. Boleh terlihat hanya untuk yang mahramnya, yang bolehnya. Selebihnya itu kada boleh. Nah, jadi ditutup. Hendaknya pakai jilbab bila keluar rumah lah. Pakai kaos kaki. Nah, jadi adanya pelecehan seksual, perzinahan. Nah, itu karena memang pihak wanitanya ini mengumbar aurat. Nah, kemudian di pihak laki-lakinya kada gadul balsar, kada jaga pandangan. Nah, jadi hendaknya kita kadanya lakian, kadanya binian, kadanya lakian, kadanya binian, semuanya itu hendaknya menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Misalkan melihat hal-hal yang kada baik yang berbau unsur pornografi nih, baik itu di jalan maupun di internet lah, di dunia maya nih, palingkan aja, skip aja. Nah, jadi itu salah satu ya juga untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas, jenisnya itu perzinahan. Nah, mungkin ini yang dapat Ustazah sampaikan lah tentang pergaulan bebas. Sudah jam 9.42. Nah, Ustazah mohon maaf atas salah-salah perkataan yang menyinggung. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perilaku yang menyimpang. Nah, mudah-mudahan Allah bantu kita dalam ketaatan dan berikan kita keistiqomahan untuk berbuat kebaikan. Ya, kurang lebih nih ada 9 jam lagi kita berbuka puasa lah. Nah, alhamdulillah sudah 18 hari. Mudah-mudahan puasanya nih yang lakian nih kan tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Mudah-mudahan sudah full 18 hari lah. Kalau untuk wanita kan memang ada uzur. Nah, ya, kurang lebih ada 9 jam lagi kita berbuka puasa. Berbukalah dengan yang halal, karena yang manis saja tidak cukup. Nah, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah Wiwin Astuti SPD yang telah menyampaikan isi tausiahnya tentang pergaulan bebas. Mudah-mudahan kita sebagai pendengar, siswa-siswi bisa mengambil intisari pelajaran apa yang telah beliau sampaikan tentang pergaulan bebas itu sendiri. Terutama ya tadi, mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang negatif
bisa melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat, bila itu termasuk, insya Allah kita bisa menghindari sesuatu hal yang negatif juga. Yang mungkin itu yang bisa menyimpulkan. Mungkin ada tambahan dari Ustadz dan Ustadzah yang lain. Kalau tidak ada, kita tutup. Dan jangan lupa untuk siswa-siswi agar bisa semangat terus mengisi jurnal hariannya. Jangan lupa selalu dan selalu ya, isi jurnalnya, kegiatannya, sholatnya, semuanya, dan tadarusnya ya, sekurang-kurangnya 1 hari 1 juz ya, selalu, karena kita sudah Ramadan yang ke-18. Nah, jadi selalu semangat, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan, mudah-mudahan kita ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ustazah. Ya, Terima kasih Ustaz. Ustazah.